Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Iqbal Nugroho. Saya berasal dari Prodi Teknologi Mesin Industri Petrokimia. Serta dari NIM saya yaitu adalah 9122011. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengganti nilai UTS saya. Yang pertama, apa yang membuat Anda merasa yakin akan kebenaran Allah dalam kehidupan Anda? Tentunya dengan mempercayai dengan adanya Allah dan dengan perbuatan dan perilaku saya pada saat ini, takdir baik maupun buruk yang saya terima pasti karena kehendak Allah Ta'ala, maupun itu baik ataupun buruk. Contohnya takdir baik adalah ketika saya mendapat rezeki berupa fisik ataupun non fisik, yaitu rezeki untuk hidup, untuk sehat, serta untuk masih bisa menjalani keseharian, itu adalah pasti kehendak Allah. Dengan cara itu tuh saya memahami bahwa Allah itu ada sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Nomor 2, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda merasakan kebesaran Allah? Tentunya pada kehidupan sehari-hari seseorang itu pasti memiliki masalah atau hambatan. Hambatan yang mereka alami itu tuh mereka tuh, kalau saya dengan menghadapi hal tersebut itu saya tuh bisa menyelesaikannya dengan atau bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Dengan saya berdoa, dengan saya sholat, itu dapat saya merasa lebih baik atau lebih plong untuk menghadapi sebuah masalah yang saya hadapi. Oke. Lalu nomor 3, bagaimana hubungan Anda dengan Allah mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil? Saya selalu meminta pertolongan melalui doa ibu saya tentunya, dan saya percaya dengan berbakti kepada orang tua itu saya sudah mengimani untuk Allah. Keputusan-keputusan yang saya ambil itu pasti dipermudah ketika saya berdoa kepada ibu saya, kedua orang tua saya. Contoh kecilnya, pada saat praktek saya menghadapi sebuah presentasi, yang dimana presentasi tersebut adalah dihadiri oleh beberapa manajer serta atasan yang lain. Itu dengan cara saya meminta doa kepada ibu saya serta berdoa kepada Allah juga, tentunya saya merasa lebih plong dengan hal itu. Oke, selanjutnya nomor 4, pelajaran hidup yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Muhammad itu berniat baik. Contohnya itu saat ingin merencanakan perjalanan, contohnya itu kita cobain deh bagaimana pada saat kita merencanakan sebuah perjalanan. Kita bawa motor semuanya, kita bawa motor itu ternyata kalau niat kita buruk untuk mencapai tujuan tersebut, bisa saja kita menghadapi musibah pada saat di perjalanan. Itu adalah contohnya. Tentunya amalan-amalan tersebut dapat kita ambil. Nomor 5, jika Anda bisa bertemu Rasulullah SAW, hal apa yang ingin Anda tanyakan kepada beliau? Sedikit pertanyaan untuk Rasulullah, mungkin adalah dengan teman-teman kita yang berada atau saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itu sampai saat ini masih belum ada negara ataupun golongan yang mampu membantu mereka untuk mereka merdeka. Itu bagaimana sih ke Rasulullah, kita tuh seharusnya melakukan apa terhadap mereka? Ataukah kita dengan hanya membantu sekedar dari uang ataupun apa, itu mungkin menurut saya sekarang tidak efektif dengan apa yang kita lihat. Artinya mereka masih berada dalam gencatan senjata mulai sekarang. Mungkin itu salah satu hal yang karena yang saya tahu beliau itulah orang yang bijak tentunya, karena beliau seorang nabi,
Itu adalah salah satu pertanyaan saya. Selanjutnya, bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan Anda sehari-hari? Pertama, kalau saya selalu bersikap baik kepada semua orang. Gimana sih dengan mencontoh itu? Karena yang saya pikir adalah saya selalu bersikap baik. Tentunya pasti ada, saya memiliki kesalahan untuk menyakiti sebuah hati kecil mereka, hati kecil teman-teman saya ataupun orang yang tidak saya kenal, pasti saya itu. Cuman dengan ketika ada orang yang menyakiti hati saya, itu adalah saya dapat mengambil suatu jalan yang dimana saya tidak perlu membalasnya. Kenapa? Ya biasa saja itu dapat berbalik lagi nanti ke kita. Saya tidak mau mendapatkan hal yang tidak baik kembali, kejahatan kembali. Tentunya dengan saya bersikap baik kepada orang, mungkin nanti bakal ada timbal baliknya kepada saya. Nomor 7, apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam? Tujuan hidup saya itu adalah untuk membahagiakan kedua orang tua saya sih, tujuan hidup saya mulai sekarang. Dengan hal itu saya sudah mengamalkan untuk berbakti kepada orang tua. Apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Makna kebahagiaan sejati ini salah satu hal yang menyentuh mungkin. Kebahagiaan saya dapat saya lihat ketika saya membahagiakan kedua orang tua saya. Tentunya dengan saya membahagiakan dengan kedua orang tua saya itu, saya sudah sejalan mungkin dengan ajaran Islam untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Selanjutnya nomor 9, ayat Al-Quran. Apa yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa? Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu siapa? Ya, mungkin kesabaran. Mungkin kata orang-orang kesabaran seseorang itu berbeda-beda, ada ujungnya. Ternyata kalau sabar itu ada ujungnya, ya berarti dia udah gak sabar dong. Jadi mungkin itulah yang perlu saya anut kembali. Saya ambil lagi, sabar itu apa sih? Saya masih belum mengerti sabar itu apa, karena sampai mana titik sabar itu berada sebenarnya. Yang terakhir yaitu nomor 10, dalam situasi sulit bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan? Sesuai dengan dalilnya, yaitu Quran surah At-Taha ayat 25-28 yang berbunyi Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, yang artinya, ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini adalah ayat yang saya pakai ketika saya menghadapi sebuah berbicara pada khalayak ramai. Itu salah satu ayat untuk panduan saya bahwasannya ada kekuatan dari Al-Quran itu untuk menyemangati saya, serta untuk insya Allah saya mendapat hikmah dari ayat tersebut agar lancar berbicara ke khalayak ramai. Oke, mungkin dari situ adalah jawaban saya terkait untuk mengganti nilai UTS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.